Nah, tadi pertanyaannya, kapan ginjal itu harus diangkat? Ya kalau ginjalnya udah nggak fungsi, Pak. Nah, sayangnya di Indonesia ini kan, ya bukan di Indonesia ya, di seluruh dunia ini untuk menentukan fungsi ginjal itu ada yang namanya renogram. Renogram ini belum ada di semua rumah sakit. Itu pemeriksaan radionuklir ya, kedokteran nuklir. Jadi disuntikan isotop ya, isotopnya macam-macam, terus kemudian ditangkap pakai gamma kamera gitu. Seperti ronsen, tapi dia ronsennya masukkannya pakai radioaktif. Dilihat nanti dipetakan fungsi ginjalnya. Itu gold standarnya seluruh dunia sampai sekarang masih itu. Dan itu akan ketahuan dia menentukan ginjal ini berfungsi apa tidak. Yes, betul. Dan kenapa nih, sorry tak potong Pak Dr. Wisda, kenapa harga ginjal tuh mahal sampai ada istilah jual ginjal? Wah, karena nggak terbeli, Pak. Aku kalau dikasih uang 1 triliun aja nggak akan aku kasih nih ginjal. Kenapa menurutmu? Kenapa kok? Tapi memang transplantasi ginjal ada kan? Ada, dan rutin dilakukan di beberapa center di Indonesia. Kapan dilakukan transplantasi? Ini menarik nih. Dan kenapa ginjal bisa seharga semahal itu? Istilahnya di medsos. Jadi ginjal itu bisa rusak. Ginjal ketika rusak, dia tidak bisa beregenerasi lagi seperti semua, seperti otak dan jantung. Jadi 3 organ di tubuh kita yang kalau rusak ya wes, dinikmati aja sampai sisa hidupnya, yaitu otak, ginjal, jantung. Jadi kalau ginjal itu rusak dan kerusakannya itu sudah 85% ke atas, ya, atau kita sebut sebagai chronic kidney disease stage 5, ya, CKD stage 5. Ya. Jadi stage 1, 2, 3, 4, 5 itu kan mulai dari 90 sampai 15% tuh. Nanti kalau udah di bawah 15% fungsi ginjalnya, kanan kiri, ya, kita ngomong kanan kiri kan ginjal ada 2. Kalau yang kanan jelek, kiri masih bagus, oke. Kanan diangkat pun kiri masih bisa berfungsi. Kita cukup hidup dengan 1 ginjal nggak masalah. Tapi kok dua-duanya di total kok masih kurang dari 15%, udah CKD, udah cuci darah bolak-balik. Sebaiknya transplantasi ginjal. Itu kalau kita ngomong terbaik ya yang terbaik itu. Cuma kan susah nyari donornya, Bos. Susah nyari donornya, susah cari tim yang bisa melakukannya, harus di rumah sakit besar. Di rumah sakit. Dan dia multidisiplin, nggak bisa dokter urologi doang gitu, nggak. Harus butuh nefrolog, harus butuh dokter urologi, spesialis urologi yang ngoperasi ya kan, butuh anestesi khusus untuk biusnya. Ya, perawatan post-op-nya juga harus khusus, perawatnya juga harus handal, nggak bisa, itu panjang cerita, harus ada tim advokasi khusus, tidak boleh ada jual beli organ di situ. Nggak boleh? Nggak boleh, Bos. Itu kalau ada jual beli organ nyata, ya, ada undang-undangnya itu, yang mengatur jual beli itu, dan itu dilarang. Nah, donornya dapat dari mana? Donor itu macam-macam, bisa relatif atau keluarga, bisa non-relatif. Yang non relatif. Ya, yang penting hubungannya sukarela. Di luar kesukarelaan itu kalau ternyata yang penerima atau resipiennya tuh, aku terima kasih ya udah dikasih ginjal, tak kasih hadiah, it's okay. Tapi dia hadiah, Bos. Bukan ginjalmu tak beli. Aku nggak tahu kalau di negara lain ya, karena saya ada lihat beberapa negara. Saya nggak berani sebut negaranya, karena nanti saya takut menjelek-jelekan negara tersebut. Ada beberapa transaksi gelap untuk jual beli donor ginjal itu. Wah, ini menarik nih.